notes and note names, dan nama-nama note. Jadi ada bentuk note, ini bentuk note-notenya di kolom notes. Kemudian ada nama note. Nama note ini ada 3 bagian. Ada British itu Inggris, ya. Kemudian Amerika itu Inggris Amerika, orang Amerika, ya. Kemudian ini Indonesia, yang kita kenal di Indonesia. Jadi ada 3 nama yang lazim dipakai orang Inggris, nama yang lazim dipakai orang Amerika, dan nama yang lazim dipakai di Indonesia. Kita dalam latihan ini kita akan pakai British. Kenapa pakai British? Karena ujian teori, sertifikat teori musik yang paling populer dan paling umum dipakai, termasuk murid-murid di Yamaha. Kalau pernah les di Yamaha atau punya teman keluarga yang les di Yamaha, itu guru-guru di Yamaha juga mengajarkan teori musik ke murid-muridnya, itu pakai ambil sertifikat dari London yang saya perlihatkan di kelas, dan itu British, ya. Jadi kita akan pakai istilah British, tapi tetap juga saya masukkan di chart di sini istilah Amerika, karena kalau belajar musik dari YouTube, kalian akan lebih banyak melihat American English, American, ya. Oke. Ya. Jadi note yang seperti ini ada bulatan, tidak pakai tangkai. British name-nya semi-brief, ya, semi-brief. Kemudian orang Amerika lazim menyebutnya whole note. Whole itu seluruh, toh holistic dari sana whole. Whole note, note penuh. Jadi nama Indonesia ini sebenarnya hanya terjemahan dari nama American name, ya. Note yang kedua, bulatan, tidak hitam full, tapi pakai tangkai, namanya minim, British. Orang Amerika menyebutnya half note. Di Indonesia kita menyebutnya note 1/2, sama dengan half note, ya. Note berikutnya, ini bulatan hitam, ada tangkai, British name-nya crotchet, American quarter note, Indonesia note 1/4. Yang paling bawah bulatan hitam ada tangkai dan ada flag, bendera atau tail, ekor. Namanya quaver untuk orang Inggris, British. Eighth note, American, note 1/8, bahasa Indonesia. Nah, dengarkan sekali lagi British-nya, ya. Karena kita akan pakai British, dan saya akan sering memakai nama British. Yang paling atas itu semi-brief. Sekali lagi, semi-brief. Yang kedua, minim. Yang ketiga, crotchet. Yang keempat, quaver, ya. Kalau mau pronunciation yang lebih baik, bisa cek Google Translate, toh bisa dengarkan langsung, diketik kemudian dengarkan. Oke, masih di halaman 1, ini perbandingan not equivalent. Nah, kalau kalian perhatikan American name sama dengan Indonesian name, itu ada penuh, 1/2, 1/4, 1/8. Jadi ada nilainya. Nama not ini ada nilainya, karena ada nilainya berarti bisa dibandingkan, ya. Perbandingannya seperti ini. Not penuh, semi-brief, itu sama dengan 2 minim. Ya kan? Minim ini 1/2, ya. Jadi 1 not penuh sama dengan 2 not 1/2. 1 minim, not 1/2, sama dengan 2 crotchet, not 1/4. 1 crotchet sama dengan 2 quaver. 1 not 1/4 sama dengan 2 not 1/8.
Bisa juga dilihat perbandingan yang lebih besar. 1 semi-brief sama dengan 4 crochet. Ya kan? Atau 1 semi-brief sama dengan 8 quaver. Berikutnya 1 minim sama dengan 4 quaver. Halaman 2. Nah, pada halaman 2 ini masih not equivalent. Ini masih perbandingan not, tetapi lebih matematis, ya. Bahasanya lebih matematis. 1 semi-brief sama dengan minim tambah minim. Bisa ya, 1 semi-brief sama dengan minim tambah minim. Jika dibalik perbandingannya, perhatikan baik-baik. Jika dibalik perbandingannya, 1 minim sama dengan 1/2 semi-brief. Saya ulang ya. 1 semi-brief, ini not penuh, sama dengan 2 not setengah. Ya, not setengah tambah not setengah. Ya, jika dibalik, 1 not setengah sama dengan 1/2 not penuh. Oke, ini sama saja kalau dalam matematika kita ganti pakai pecahan. 1 sama dengan 1/2 tambah 1/2. Clear ya? Yes. Jadi 1 sama dengan 1/2 tambah 1/2. Jika dibalik, 1/2 sama dengan setengahnya 1. Betul ya? 1/2 sama dengan setengahnya 1. Nah, itu perbandingan notnya. Sama juga yang di bawah. Ini minim ini not setengah. Sama dengan not 1/4 tambah not 1/4. Minim sama dengan crochet tambah crochet. Jika dibalik, crochet sama dengan setengah minim. Jika diganti dengan pecahan, 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/4. Betul ya? 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/4. 1/4 sama dengan setengahnya 1/2. Oke. Begitu juga dengan yang di bawah. Jadi crochet sama dengan quaver tambah quaver. Quaver sama dengan 1/2 crochet. Nah, buat pengalaman saya dalam mengajar teori, ada orang tertentu yang memang cenderung berpikir matematis, ini mudah sekali dipahami. Tapi tidak ada juga orang yang tidak terlalu mudah memahami ini. Jadi silahkan nanti ditanyakan kembali, atau sekarang juga boleh langsung potong pembicaraan saya saja kalau ingin ditanyakan, atau saya perlu jelaskan dari awal lagi, tidak ada masalah ya. Tapi saya lanjut dulu dan silakan ditanyakan nanti. Nah, kita masuk exercise latihan. Exercise 1, write, tulis the British names. Nama Britishnya. Itu nomor 1. Nomor 2, write, tulis the American names. Nama Amerikanya. Ini harusnya pertanyaan yang mudah. Jadi kita jawab, ada 2 yang nama yang ditanyakan. Pada nomor 1 British name, kemudian yang kedua American name. Jadi jawabannya seperti ini. Misalnya ya, untuk not yang pertama. British name-nya not yang ini quaver, kalau American names 8th note. Oke, jadi diisi selanjutnya namanya. Hal yang penting juga dalam belajar teori, saya selalu mengingatkan dari awal, bahasa Inggrisnya itu terjemahkan kata per kata. Buat terjemahannya, karena latihannya akan mengulang-ulang kata yang sama. Write misalnya, tuliskanlah. Itu akan diulang-ulang dalam latihan.
Kita ke soal nomor 3, latihan nomor 3. Circle. Oke, kata circle ini akan diulang-ulang, akan banyak soal yang memakai kata circle. Jadi caranya agar mudah, ketika menemukan kata baru, langsung tulis terjemahannya. Circle itu artinya apa? Ya, circle artinya apa? Ada yang tahu? Yes, lingkarilah. The correct name. Correct itu betul, tepat, ya. Koreksi, toh. Nama yang tepat. Jadi yang diminta dalam soal ini adalah melingkari nama yang tepat, nama yang sesuai dengan not di atasnya. Sebagai contoh yang pertama, apakah nama ini tepat dengan not di atasnya, minim? Tidak. Oke. Nah, kalau tidak tepat, berarti kita abaikan saja karena yang diminta dalam soal circle the correct name, ya kan? Melingkari nama yang tepat. Jadi nama yang tepat yang kita cari. Yang kedua bagaimana? Ini nama yang tepat, crochet? Tidak. Oke. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan yang ketiga? Semi brief? Tepat. Yes. Ada tepuk tangannya tuh kalau tepat, ya. Karena dia tepat, maka kita lingkari semi brief. Clear ya? Oke. Page 3, halaman 3. Fill in ini isilah atau isi the correct number. Jumlah yang benar atau jumlah yang tepat. Jadi isi jumlah yang tepat. Isi dengan jumlah yang tepat. Ini perbandingan not. Sebagai contoh, fill in isilah dengan jumlah yang tepat. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan A. Kita sama-sama kerjakan A. 1 semi brief sama dengan berapa minim? 1 not penuh sama dengan berapa not seperdua? Iya. Yeah. 1 not penuh sama dengan yakin seperdua? Satu gelas yang penuh sama dengan berapa gelas yang setengah penuh? Yes, ya kan? Ya, jadi satu gelas penuh sama dengan berapa gelas setengah? Berarti 2 toh? Yes. Jadi yang ditulis di sini adalah 2. Setengah itu jika dibalik, toh? Kalau misalnya pertanyaannya 1 minum sama dengan berapa semi brief? Jawabannya seperdua, ya. Jika dalam matematika pertanyaannya akan seperti ini. 1 sama dengan berapa setengah? Betul? 1 sama dengan berapa setengah? 2 setengah. Oke. Coba jawab yang di sampingnya, yang E. 4E. Kira-kira ada yang tahu? 1 semi brief, ya 1 semi brief sama dengan berapa quaver? 8. Yes, tepat. Oke. Jadi hanya mengisi angka-angka saja. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ada 2 yang ditanyakan di sini. Underline dan circle. Lihat circle muncul lagi, ya. Jadi jika di awal tadi sudah catat arti circle, akan mudah memahami sekarang di soal nomor 5 karena sudah diterjemahkan toh. Itu maksud saya. Underline artinya
Ada yang tahu underline? Yes, garis bawahi, circle, lingkari. Jadi ada yang pertama diminta untuk menggarisbawahi, kemudian lingkari. Apa yang digarisbawahi? The shortest note. Yes, note yang terpendek. Kemudian then, kemudian lingkari the longest one. Yang paling panjang nilai waktunya ya. Jadi ada note penuh, ada note setengah, seperempat, seperdelapan. Jadi ada yang panjang, ada yang paling panjang nilai waktunya, ada yang paling pendek nilai waktunya. Jadi yang diminta untuk underline adalah yang shortest, kemudian yang dilingkari ada the longest one. Contoh A. Mana yang shortest? Mana yang paling pendek nilai waktunya, terpendek? A. Yang ketiga? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, ada yang coba sebutkan namanya supaya jelas? Ya? Oke. Yang tengah. Toh? Ini yang paling pendek. Ada yang ingat namanya? Ada yang catat namanya tadi? Namanya apa? Quaver. Yes. Quaver, temannya wafer. Toh? Mudah jadi ingat. Quaver. Nah, karena ini adalah shortest, not terpendek, maka dia di underline, ya, di garis bawahi. Diberi garis bawah. Then, circle the longest one. Nah, yang tersisa dua, toh? Yang di tengah ini kan tidak mungkin the longest karena sudah yang paling pendek tadi. Jadi tinggal dua yang mau dibandingkan. Mana yang paling panjang? Pertama atau terakhir? Ya? Yang semi brief, thank you. Ini yang paling panjang. Karena ini yang paling panjang, maka ini di circle, lingkari. Oke ya? Jadi jawaban nomor 5A seperti ini. Clear? Oke. Nah, sekarang kita ke page, masih ada 2 halaman. Kita ke page 5 sekarang. Kok langsung page 5? Page 4 dulu dong. Page 4. Mana awalnya page 4? Oh. Oke. Oke, ini page 4, halaman 4. Halaman 4, note parts. Jadi bagian-bagian note. Yang ini disebut note head, kepala note, ya. Yang tangkainya ini stem. Ini disebut stem, tangkainya. Kemudian ini disebut flag or tail. Bendera. Kalau di Indonesia bendera ya. Kita sebutnya. Kalau bahasa Inggris tail. Kadang juga sih disebut flag. Tapi lebih banyak tail, ekor. Sekali lagi, ini adalah kepala knot. Ya, kemudian ini tangkainya, stem. Kemudian ini flag or tail. When tailed notes are joined together, ketika knot yang punya ekor atau punya flag, bendera, digabungkan, joined together, their tails become beam. Benderanya atau tailnya itu menjadi garis lurus saja, dan garis lurus itu disebut beam. Oke? Jadi dua not yang pakai bendera, dua quaver, itu bisa ditulis terpisah, bisa juga ditulis dengan digabungkan. Jika digabungkan, tailsnya itu jadi garis di atas.
Alright, ini yang disebut beam, ya, garisnya yang disebut beam. Stem direction. Nah, stem direction ini tangkai, stem direction itu arah, jadi arah tangkai. Kalau kalian perhatikan, ada garis-garis, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 garis, ya. Garis-garis ini tempat menulis nada. Jadi ada nada yang ditulis pada garis, ada juga nada yang not yang ditulis di antara garis. Ruang di antara garis itu disebut spasi, ya. Ada berapa jumlah garis? Ada berapa jumlah garis? 5. Yes. Karena garisnya ganjil 5, ada satu garis paling tengah, toh? Ada garis paling tengah. Bisa lihat ya. Jadi 2 garis atas, 2 garis bawah, dan ada 1 garis di tengah. Begitu cara lihatnya, ya. The stem of note on the middle. Oh ya, belum. Ini. Jadi ini not di bawah garis tengah. Garis paling tengah. Bisa lihat ya, not di bawah garis paling tengah. Jadi notnya itu bisa pada garis, bisa juga dalam spasi atau ruang antara garis. Not yang berada di bawah garis paling tengah itu stemnya, tangkainya ke atas. Oke? Ini not di atas garis paling tengah. Not yang berada di atas garis paling tengah, stemnya ke bawah. Ya. Jadi ini ke atas stemnya, tangkainya, ini ke bawah stemnya. Bagaimana dengan nada atau not yang berada persis pada garis tengah? Kalau not berada pada garis tengah, pilihannya ada 2. Boleh ke atas, boleh ke bawah tangkainya. Jadi terserah, boleh ditulis ke bawah tangkainya, boleh juga ditulis ke atas. Oke. Halaman 5. Latihan nomor 1. Draw, gambar, ya. The tail, ingat tail. The tail, ini tail tadi, ya. Jadi gambar tail of the quavers. Quavers, not yang pakai satu bendera tadi, ya. Jadi yang diminta adalah menggambar tailsnya quaver. Sebagai contoh ini. Ini tails quaver yang tangkainya ke atas. Ini tails yang tangkai notnya ke bawah. Bisa ya? Jadi tinggal lihat gambar yang ada sebelumnya. Dan hati-hati karena ada tangkai yang ke atas, ada tangkai yang ke bawah. Soal nomor 2. Draw. Oh ya, nomor 2 dan nomor 3 ini saya jelaskan bersamaan. Soal nomor 2 dan nomor 3, draw, sama-sama menggambar. The note heads, jadi kepala not, bulatannya. Bedanya karena nomor 2 ini on the line. On the line. Sementara nomor 3 ini in the space. Space itu spasi, ruang antara garis. Jadi nomor 2 ini kepala not itu digambar on the line, pada garis. Ya. Kalau seperti contoh yang terlihat. Kalau nomor 3 kepala notnya itu digambar di antara garis dalam spasi, in the space, ya. Sebagai contoh ini. Nomor 2 mengikuti contoh yang sudah diberikan. Nomor 3 mengikuti contoh yang diberikan. Clear ya? Ini harusnya mudah. Nomor 4. Draw, gambar, the stem tangkai of the crochets. Gambar tangkai crochet. Nah, crochet itu yang bulatan hitam pakai tangkai, tidak pakai bendera. Ya, not seperempat, quarter note.
Sebagai contoh, not ini kita gambar stemnya. Ini stemnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Lihat baik-baik. Yes, not yang berada di bawah garis paling tengah, tangkainya ke atas. Ya, jadi hati-hati dengan tangkai, karena tangkai bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini yang kedua, tangkainya kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Yes. Mantap. Nah, begitu juga dengan nomor 5 ya. Jadi nomor 5, draw the stem. Draw the stem and tail. Jadi ada dua yang digambar untuk nomor 5. Stem, tangkainya, dan tail. Kenapa tail? Karena of the quavers. Jadi nada quaver yang digambar. Quaver itu yang bulatan hitam, ada tangkai dan pakai bendera atau tail. Jadi yang pertama digambar tangkainya, setelah gambar tangkainya, gambar tailnya. Dan sekali lagi hati-hati karena stem bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya. Oke.